akan bahas tentang tawassul. Apa itu tawassul dan bagaimana tawassul yang dibenarkan oleh syariat Islam. Kita akan dengarkan bersama kajiannya bersama Ustaz Nanusa. Tapi sebelumnya kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada Ustaz. Bismillah. Sebelum kita mulai, kita buka juga dengan bacaan Allahumma barik lana fima ataitana. Ya, saya silakan nyantai dulu, ya sambil minum, ya. Memantapkan posisi dulu lah ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika mahdin wa li salati hafidin wa li na'ma'i syakirin wa 'alal bala'i sabirin. Wa tahta liwa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamati sa'ilin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya Ramadan ini makin ke ujung makin cepat ini larinya. Ya kan? Kayaknya lebih cepat dari larinya atau jalannya orang Jepang kayaknya. Iya. Oh ya, sebentar lagi ya, subhanallah gitu kan. Hari apa itu? Tanggal 22 itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah berada di malam yang ke-22 atau 23 bagi sebagian yang memang lebih awal satu hari berpuasa. Mudah-mudahan selama ya 21 hari atau 22 hari yang lewat, amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dan mudah-mudahan puasa ini ya bukan menjadikan kita orang-orang yang lemas, tapi orang-orang yang semangat. Tadi siang saya mengisi pengajian di Nagano, jadi ngobrol sama ibu-ibu pengajian di sana, Pak Ustadz katanya, kita di sini kalau puasa kalau bisa Pak Ustadz berat badan jangan turun, harus nambah Pak Ustadz. Kenapa? Sebab Pak Ustadz katanya, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita orang Jepang itu, mereka kalau lihat orang puasa itu bayangannya kayak mati aja gitu kan, lemas gitu kan, nggak punya tenaga. Jadi kalau kita puasa kok sehat, apalagi berat badannya nambah gitu kan. Jadi bukan hanya puasa yang berbobot gitu kan. Nah, jadi guyonan dia biar sehat Pak Ustaz. Biar kita perlu tunjukkan kepada mereka bahwa orang yang puasa itu sehat gitu kan. Seperti itu, bukan hadis yang puasa orang tidur orang puasa ibadah itu yang dikembangkan, enggak gitu kan. Insya Allah kalau tidur itu sudah ada jadwalnya, secara otomatis dia kan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga menjadi bagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai sunnah Rasul, yang suka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu kita berharap ke depan kelak di hari kiamat kita bisa bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada malam hari ini itu kalau tadi sampaikan Ustaz Jamal, itu sebenarnya mengacu kepada firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Iya, ayat 35. Ibu-ibu, bapak-bapak yang bawa Quran digital silakan dibuka dalam kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ayat 35 surat Al-Maidah ini, kalau kita buka tafsirnya, memang ulama sendiri menafsirkan, ya saya terjemahkan dulu ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah oleh kalian wasilah. Ya kan? Kalau dalam doa azan, setelah azan itu kan ada kata-kata wasilah ya.
Ya. Wajahidu fisabilihi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, pembahasan kita pada malam hari ini akan membahas tentang makna wasilah. Cuman mungkin bukan mengacu kepada makna wasilah yang ada dalam ayat ini. Sebab ayat ini sebagian ulama tafsir menerjemahkan wasilah itu adalah kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan salah satunya adalah nikmat terbesar di dalam surga, yaitu kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, atau tafsiran-tafsiran yang semisal itu. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah, tausiah pada malam hari ini lebih pada dilandasi bahwa bulan Ramadan inilah saat-saatnya kita menumpuk-numpuk amal kita. Ya kan? Saatnya lah kita melipat-lipat gandakan tabungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya ATM kita tidak defisit. Ya kan? Kapan ATM seseorang, ATM pahala kita bisa defisit? Kalau maksiat kita ternyata lebih banyak daripada kebaikan yang kita lakukan. Ya kan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Orang kalau melakukan satu kesalahan, biar kesalahan itu tidak diaudit oleh Allah SWT nanti, biar itu dimaafkan oleh Allah SWT, susulkan dengan amal yang baik. Iya kan? Seperti itu. Bukan dipelesetkan. Kalau orang di kampus itu kalau lagi diaudit gitu kan, begitu ada temuan itu kan yang nggak baik kan, susulkan sesuatu yang baik. Nah, ya kan? Enggak itu maksudnya, ya kan? Itu kalau dunia perkantoran di sono, di sini nggak ada, ya kan? Jadi kalau ada orang audit kerjaan seseorang, lalu ditemukan ada penyimpangan, ini kan sesuatu yang tidak baik. Biar bisa dihapuskan, susulkan sesuatu yang baik. Oh iya, itu bukan itu maksudnya. Ya, jadi, ya Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW mengatakan itu tadi. Nah, dalam konteks itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini saya ingin mengajak kita berdiskusi bersama. Tetapi sekali lagi dari awal saya katakan, nanti andaikan pembahasan ini juga mungkin nanti menjurus kepada beberapa persoalan-persoalan fikih yang mungkin nanti ada perbedaan pandangan di kalangan ulama fikih, kita anggaplah perbedaan itu bagian dari khazanah keilmuan, bukan untuk kemudian kita unjuk kebolehan atau kita menunjukkan kehebatan kita atau apa, tapi paling tidak bahwa kita nanti bicara pada ranah-ranah yang sifatnya umum, yang kita di situ bisa berlomba-lomba untuk menanam kebaikan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bicara tentang tawasul itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu menjelaskan dalam bukunya At-Tawassul bahwa menurut beliau salah satu cara kita untuk memperbanyak amal kita di hadapan Allah itu ada beberapa peluang yang dibuka oleh beliau yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam konsepnya tawasul. Tawasul itu mencari wasilah, mencari perantara. Kata beliau, tawasul yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu ada 3, kata beliau. Yang pertama adalah kita bertawasul dengan amal soleh kita. Ibu ya. Yang pertama kita bertawasul, berperantara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh kita sendiri. Contoh gini, ya kan? Anak kita sakit, meriang, ya kan? Tapi tadi pagi Ustaz Faisal chat sama saya di WhatsApp gitu, Ustaz Nadim kelihatan lagi meriang katanya kan, merindukan kasih sayang. Aduh, ada aja Ustaz Faisal dari Taiwan. Ya, nasib yang sama bahasa saling menghujat lah gitu kan. Iya, sama-sama merantau gitu kan. Sama-sama tahu kan. Jadi yang pertama tadi yaitu tawasul, ya kan? Bertawasul dengan amal soleh kita, ya kan? Bagaimana kita bertawasul dengan amal soleh kita? Nah, ini yang perlu kita jelaskan pada malam hari. Kayak tadi anak kita sakit, kita bertawasul, ya kan? Umpamanya anak kita sakit, dokter mungkin karena mau lebaran nggak ada yang buka, suami juga lagi tidak ada rumah, lagi tugas di luar kota, orang tua juga, apa saudara-saudara juga jauh. Intinya ibu sendirian di rumah menghadapi anak yang sakit, panik. Sudah dikasih obat, pakaiannya nggak ada perubahan. Kita boleh bertawasul, meminta kesembuhan pada Allah SWT dengan amal soleh kita.
Amal soleh yang seperti apa? Bisa yang paling istimewa, bisa juga pada saat itu kita lakukan. Umpamanya, biar anak kita sembuh, ibu ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, lalu kemudian baca Al-Quran, mungkin juga diantaranya baca Al-Fatihah diulang-ulang, lalu kemudian tangan ibu ditiupkan dengan kita tiup, lalu kemudian kita meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong sembuhkan anak saya lantaran ibadah saya pada malam hari ini, tolong sembuhkan ya Allah. Kita pegang dahinya. Kalau Allah berkehendak, insya Allah sudah banyak yang mencoba, kadang-kadang sembuh. Iya kan? Seperti itu. Kan sakit dan sembuh itu kan Allah yang beri. Ya kan? Walaupun kadang-kadang selesainya juga di tangan dokter, atas izin Allah juga. Ya kan? Seperti itu. Jadi itu boleh. Ya kan? Jadi kita memperbanyak. Jadi termasuk ini, umpamanya anak ya. Kalau saya ingat ya di Malaysia itu orang-orang kalau anaknya itu mau ujian nasional, wah itu nggak panik, dia biasa aja. Mereka mau ujian nasional nggak kayak di kita. Di kita luar biasa panik banget orang tua kalau ujian nasional, stres. Anaknya mah biasa aja, yang stres orang tuanya. Iya kan? Yang lebih stres lagi kepala sekolahnya, maaf ini ya kan. Karena yang akan menghisapnya itu, yang akan mengaudit itu bukan hanya atasannya, sampai kepala dinasnya itu, kepala dinas pendidikannya itu turun tangan itu. Ya kan, apalagi kalau kota itu atau kabupaten itu, dia selama ini memang dia 100% lulus. Tiba-tiba ada sekolah tertentu yang nggak lulus, ya kan malu dia. Yang stres kadang-kadang yang nggak guru pas sekolah gitu kan, seperti itu. Nah mereka di sana itu biasa aja mau ujian nasional, memang dari dulu begitu, nggak ada gejolak. Ujian nasional itu mereka terima, mereka anggap itu baik. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, jadi orang tua ketika anaknya mau ujian, itu dulu waktu saya masih kuliah saya sering ditodong, Pak Ustadz, tolong nanti pimpin sholat hajat, anak-anak kami mau ujian, gitu kan? Jadi mereka biar anaknya sukses ujian itu, orang tuanya malam hari itu sholat, mendoakan anaknya. Nah itu kan bagian dari tawasul ya, meminta kepada Allah berperantara dengan amal sholat yang dia lakukan, baik yang sudah lewat atau yang baru dikerjakan. Itu sama dengan kisah 3 orang laki-laki yang masuk berjalan di tengah hutan belantara, lalu kemudian tiba-tiba hujan lebat, kemudian mereka berteduh di dalam sebuah gua. Tiba-tiba atas izin Allah, sebongkah batu besar menggelinding dari atas bukit, lalu kemudian pas berhenti di depan mulut gua. Selesai. Ya kan? Gak bisa keluar. Ya, ilmunya Wiro Sablon belum diserahkan ke kapak 212-nya itu kan. Gak bisa keluar, ya gak mungkin didorong, batu berat. Nah, 3 orang ini dia nggak kemudian macam-macam gitu kan, dia paham betul gitu kan, bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah, sebab yang merontokkan batu daratan ini juga atas izin Allah. Lalu kemudian 3 orang ini juga berdoa, kata mereka, udah biar kita selamat dari gua ini, masing-masing kita berdoa dengan doa yang paling istimewa, ya kan? Doanya apa? Kita minta pada Allah dengan satu amal yang paling istimewa yang pernah kita kerjakan. Nah, sudah 3 orang masing-masing mocok gitu kan. Yang satu, ya Allah minta gitu kan, ya Allah dulu saya punya orang tua yang sudah lanjut usia, gitu kan. Suatu saat gitu kan dia berteduh di rumah saya, tidur gitu kan, rumah kami bocor gitu kan, sampai dia satu malam suntuk nggak tidur, nadahin air biar nggak kena wajah bapaknya yang sedang tidur. Itu luar biasa gitu kan. Akhirnya apa kata, ya Allah kalau memang itu adalah amal yang Engkau ridhoi, tolong bukakan dong pintu itu, sedikit batu geser dikit aja. Ya kan, tiba-tiba ya kan gerak gitu kan, tiba-tiba batu itu gerakkan, semangat gitu kan, begitu doa tiba-tiba batunya geser dikit, alhamdulillah sudah ada harapan. Ya satu lagi maju, ya Allah gitu kan, dulu saya naksir sama seorang gadis, ini kan babnya mau pakai baju. Iya kan, jadi dulu saya naksir sama seorang gadis, ya Allah gitu kan, tapi dia nggak merespon cinta saya. Ya kan, ini bertepuk bukan sebelah tangan bu, seperempat. Ya karena sebelah tangan masih mendingan seperempat tangan ya. Jadi cintanya itu nggak direspon karena memang itu juga masih kerabat juga sebenarnya gitu kan. Lalu kemudian suatu ketika si wanita itu dalam keadaan susah dia. Nah dalam keadaan kesusahan itulah lalu kemudian orang yang naksir itu dijadikan itu sebagai kesempatan, ya kan, memancing di air keruh, ya kan, seperti itu. Nah akhirnya karena wanita itu dia kepepet, ya dia perlu dana bantuan gitu kan. Akhirnya dia mau. Ya kan, menuruti keinginan si laki-laki itu. Begitu mereka sudah ada dalam kamar, kemudian si wanita itu berkata, wahai hamba Allah,
apakah engkau tidak takut dengan Allah? Lalu tiba-tiba laki-laki itu tersentak kaget, kemudian dia istighfar, lalu kemudian dia bertaubat. Lalu kemudian si wanita itu dilepaskan. Bukan hanya dilepaskan, kesusahan dia, ya kan, karena dia perlu biaya tadi, lalu kemudian dikasih uang banyak, diikhlaskan lillahi ta'ala, ikhlas. Apa kata laki-laki itu? Ya Allah, kalau memang dulu pada saat saya melepaskan si wanita yang saya cintai itu murni karena engkau, ya Allah, tolong geserkan batunya sedikit lagi, ya Allah, geser. Ya kan, tawassul itu. Kemudian yang ketiga, ya Allah, dulu saya adalah seorang majikan. Dulu ada orang yang bekerja di rumah saya, ya kan, upahan. Ya kan, setelah sekian lama, pas mau saya bayar, orangnya nggak ada, orangnya pergi. Jadi gaji dia itu belum saya berikan, ya Allah. Lalu kemudian gaji itu sama si bapak ini tadi bukan disimpan, lalu kemudian diberikan hewan ternak, diberikan kambing. Lalu kemudian kambing beranak. Sampai suatu ketika setelah sekian lama orang itu datang minta gajinya. Lalu ada si mantan majikan yang dia bilang, wahai saudara, lihat di depan anda itu sekian banyak kambing itu milik anda semua. Kaget dia. Kan dulu saya gaji saya kan sedikit, enggak. Dulu gaji anda saya berikan kambing, sekarang sudah diternak sekian banyak, ambil semua pulang. Itu milik anda. Kata dia, ya Allah, kalau ini amal yang istimewa, tolong geserkan batu sedikit lagi. Geser, akhirnya keluar dengan selamat. Dari situ ulama menyimpulkan bahwa salah satu cara kita untuk mendekatkan diri pada Allah, apalagi kita di bulan suci Ramadan, ya kan, renyem juga kita kan sholat Idul Fitri gitu kan, di sekolah ini ingat orang tua di kampung gitu kan, ingat bapak ibu, mungkin ada saudara yang sedang sakit, orang tua kita sedang sakit, yang meninggalkan keluarga juga meneteskan air mata, anak dan istri di sana makan lontong, rasanya kayak makan apa gitu kan. Ya, makan ketupat itu bukan rasa nasi, itu bukan rasa ketan gitu kan, gak ada hambar semua, ada kena suami jauh di rantau sana gitu kan, ya kan, berat. Nah, kita bisa gunakan gitu kan, amal-amal yang seperti ini kita jadikan untuk meminta kepada Allah SWT agar orang-orang yang kita kasih itu dilindungi oleh Allah SWT, termasuk anak-anak kita, ya kan, itu juga bagian dari tawasul yang dianjurkan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, ya kan? Yang kedua, tawasul dengan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki asma-asma, nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang baik. Maka gunakan nama dan sifat Allah yang baik itu untuk kita meminta. Fad'uuhu biha. Berdoalah kepada Allah dengan menggunakan asmaul husna itu. Maka dalam doa kita, ya Hayyu ya Qayyum ya Razzaq urzuqna ya Arhamar Rahimin irhamna, atau yang sering kita dengar dengan konsep zikirnya Ustaz Arifin Ilham. Itu kan beliau menggunakan Asmaul Husna itu. Jadi setiap Asmaul Husna itu, setiap nama-nama Allah yang baik itu, Ghaffar dan segala macam itu dikeluarkan, kita minta dengan nama yang baik itu. Ya kan, Allah Maha Pemberi rezeki, kita minta rezeki pada Allah. Allah yang memberikan manfaat, kita minta pada segala manfaat dan dijauhkan dari segala mudarat. Itu dianjurkan, ya kan? Bahkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya kan? Rasul dalam berdoa itu selalu diawali dengan apa? Dengan puji-pujian, ya kan? Bahkan Rasul tidak menyukai kalau ada orang doa itu directly itu langsung pada poin. Apalagi kalau doanya sapu jagat banget gitu kan, shortcut benar. Ya Allah, Engkau tahu apa yang ku mau. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya memang kan Allah tahu semua apa yang ada dalam hati kita gitu kan. Tapi kan itu kan nggak sopan gitu kan, nggak bagus, masa dia gitu sih mintanya. Ya agak detail kan juga nggak apa-apa. Kayak tadi kan kita sholat tarawih itu doa itu tuh detail banget no. Coba Anda baca terjemahan sekali-sekali gitu kan, doa sholat tarawih gitu kan, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Allah jadikanlah kami orang-orang yang sempurna dengan iman. Yang kita minta bukan iman yang sempurna. Coba nggak mungkin kita manusia bisa sampai kepada kesempurnaan iman. Tapi jadikan kita yang maha kurang, kita yang serba kurang ini sempurna di mata Allah dengan iman. Maka bahasanya Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Terus gitu kan, menjaga sholat, membayar zakat, sabar, di dunia zuhud. Zuhud bukan berarti nggak boleh punya kendaraan. Kalau boleh punya 10 juga nggak apa-apa. Iya kan, biar 9-nya bisa untuk dakwah gitu kan. Iya kan, nggak apa-apa gitu kan. Boleh.
Iya kan? Terus sampai di dalam surga kita tuh mantok-mantok loh dalam doa tarawih itu. Ya, bukan mantok-mantok maksud saya nunjuk-nunjuk gitu kan? Ya nggak ada salahnya sampai wafil jannati dakhilin, dan nanti Allah masukkan kami ke dalam surga. Itu terjemahan doa tadi yang baca Ustaz Jamal ya. Kemudian ketika kita sudah masuk surga, ya Allah tolong nanti di surga beri kami makanan, beri kami minuman. Ya minumannya juga ada disebut, nggak hanya minum aja gitu kan? Disebut order benar gitu kan? Apa yang kita order kalau di surga? Tadi ada asalin wa labanin wa asalin wa ini, ya kan? Susu dan madu yang betul-betul jernih, yang murni, ya kan? Ada bahasa orang di Indonesia itu madunya itu asli, cuman ibu-ibu nggak suka dengan madu asli itu. Serius ibu-ibu. Iya kan, ibu-ibu sukanya madu yang palsu. Sebab madu asli salah satu cirinya bukan hanya ketika ini kan koreknya nyala, bukan ditaruh di kulkas dia nggak beku. Salah satu kalau dibawa pulang piring terbang semua. Itu ciri madu asli, Bu. Iya, bapak-bapak aja yang nyari madu asli. Iya, bagaimana itu? Baik, jadi itu. Jadi Rasul itu suka kalau kita berdoa itu ada mukadimahnya, ya kan? Jadi dianggap tidak beradab kalau kita doa itu tiba-tiba langsung minta, gitu kan? Langsung minta. Ada pembukaannya, ada tahmidnya, ada salawat kepada Nabi. Itu adabnya begitu, ya kan? Dalam meminta kepada Allah seperti itu. Kemudian ditutupnya juga dengan salawat kepada Nabi. Itu etikanya kita dalam berdoa juga begitu, salawat kepada Nabi. Ya kan, jadi sama sih kalau kita umpamanya di Indonesia itu kalau orang yang biasa gitu ada acara di lingkungan katakanlah yasinan yang biasa yasinan atau ada doa kenduri ya kalau di kita ya kenduri gitu kan ada berkat gitu kan biasanya sholawat itu untuk membubarkan majelis ya kan kalau ada orang punya acara gitu kan coba bagaimana membubarkan ya kan kebiasaan jadi apa ya Allahumma sholli ala Muhammad kan itu langsung dia kemudian semua keluar berdiri kemudian keluar dengan sholawat. Orang Mesir juga begitu suka sholli ala Nabi katanya bos itu kan keluar ya kan sama kalau kita kalau di sini kan nggak ada saut-sautan kan antara Bilal dengan jamaah kan kalau tarawih kan nggak ada kalau di kita kan ramai Allahumma sholli ala Muhammad di belakang kan jadi di belakang terutama anak-anak gitu kan ya itu yang sampai kadang-kadang dipelesetkan Allahumma sholli ala gitu kan di belakang kalimat lapar lagi katanya cepat maksudnya kan jadi begitu. Nah ini adab dalam berdoa. Kemudian yang terakhir yang ketiga tawasul yang disyariatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu selain tadi dengan amal soleh kita kemudian kedua dengan asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang baik kemudian yang ketiga yang terakhir itu adalah doa orang-orang yang soleh yang masih hidup ya doa orang-orang soleh yang masih hidup. Kenapa saya garis bawahi masih hidup? Sebab kalau ada orang soleh sudah meninggal, tugas kita itu bukan minta didoakan, tapi mendoakan, ya kan? Lalu kemudian setelah kita mendoakan ahli kubur itu kemudian Allah ridho dengan kita, lalu kemudian sebagian kesusahan kita dimudahkan oleh Allah, itulah berkahnya kita ziarah kubur. Tapi jangan digeser gitu kan maksud dan tujuan ziarah kubur. Maksud dan tujuan ziarah kubur itu bukan mencari keberkatan dari ahli kubur, enggak. Mendoakan orang yang meninggal yang ada di alam kubur. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak hal ya yang memang kalau kita kaji secara lebih mendalam terkait dengan takziah ziarah kubur itu banyak yang hari ini diabaikan oleh kita sesama orang Islam banyak sekali. Ya kan? Coba di kita ya masih ingat kalau saya nggak tahu di sini kalau orang takziah saya nggak ngerti ya seperti apa belum pernah lihat. Tapi kalau di kita orang takziah ya, alhamdulillah orang kalau ada saudara kerabat kawan meninggal bisa berbondong-bondong kan. Ya kita juga bersyukur itu kan. Jadi ada persaudaraan itu ada tanggung jawab kewajiban sebagai seorang muslim kepada sesama saudara muslim ada. Tapi memang kadang-kadang kita juga boleh juga dong kita agak sedih juga gitu kan. Karena takziah itu melayan orang meninggal itu kan sebetulnya bukan hanya sekedar mohon maaf kalau dalam bahasa saya namanya melayan orang meninggal dalam bahasa orang Lampung ya mohon maaf saya promosi sedikit bahasa saya orang Lampung bilang kalau menjenguk jenazah itu melayan jenazah itu namanya ninggam kuda ninggam itu melihat kuda itu artinya wajah
Karena dulu orang tua kita mengajarkan kalau kita menjenguk orang melayat jenazah, itu diupayakan kita masuk lalu kemudian kita buka, kalau memang belum dibungkus, kita buka, kita lihat wajahnya terakhir kali. Nah, di kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah hari ini, ya saya sih tidak mengatakan itu tidak baik, baik juga, cuma belum maksimal. Di kita banyak orang ziarah kunjungan gitu kan, ngelayat ratusan, bahkan kadang sampai ke 500 orang ngelayat gitu kan. Tapi sebagian besar itu nggak sampai masuk, jarang yang masuk, hanya satu, ya sedikit yang masuk. Apalagi sampai dia, ya nggak tahu lah, apa karena takut atau apa. Tapi memang minim. Biasanya datang, apalagi kalau ahli warisnya, keluarganya itu sudah nyambut di depan, gitu kan. Oh itu jarang lagi masuknya. Dia cukuplah dia ngobrol di luar, gitu kan. Begitu ahli waris atau pemuka agama mengatakan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebentar lagi jenazah akan disembahyangkan kepada Bapak Ibu, mohon yang belum punya air wudhu silakan segera mengambil air wudhu. Apa respon hadirin yang banyak sampai 500, 300 tadi? Kadang-kadang sedih juga saya, ya kan? Dari sekian ratus orang yang hadir, begitu sudah sholat, apalagi kalau digeser ke masjid atau musola, minim orang yang menyolatkan jenazah, minim sekali, ya kan? Kadang-kadang lebih banyak yang nongkrong di luar, ya kan? Walaupun ada juga dia sholatnya bergelombang, ada juga, tapi kan nggak semuanya seperti itu. Nah ini sayang Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ini kan sayang gitu. Sebab apa? Sebab ini adalah peluang kita memperbanyak amal kaitan dengan tadi doa orang-orang yang soleh tadi. Kita yaitu ziarah melayat orang gitu kan. Jadi ini juga poin, ya kan? Belum lagi nanti ada beberapa keyakinan sekitar orang yang sudah meninggal, ya kan? Oh nanti kalau udah dikafankan nanti anaknya itu nggak boleh lagi nyium, sebab kalau dia nyium nanti wudhunya batal. Ya kan, kalau kena air mata anaknya atau istrinya karena dia nangis, nanti wudhunya si jenazah ini nanti dia terbatal wudhunya, nggak sah sholatnya. Oh, dia kan bukan sholat, disolatkan, iya kan? Coba kalau dia sudah dikafankan kemudian keluar kotoran, masa mau diwudhukan lagi? Kan yang sholat itu kan kita. Dia disolatkan, memang sunnahnya setelah dimandikan diwudukan. Tapi kan kita nggak ada kewajiban untuk memastikan bahwa wudhu jenazah itu nggak batal, ya kan? Kan nggak ada, kita arahnya ke sana kan nggak ada. Oh, itu babnya di rumah, ya kan? Babnya di rumah. Kemudian takziah itu juga tujuan pokoknya yang betul sih kita, mohon maaf ya, dulu di kampung tuh orang bawa beras satu canting gitu kan, satu ini gitu kan. Kalau sekarang udah lebih modern bawa amplop, bawa uang berapa gitu kan, ala qadarihi gitu kan, itu bagus. Tapi tujuan takziah itu bukan hanya itu loh, mohon maaf. Yang paling pokok itu kan tujuan takziah itu sesuai dengan namanya, takziah. Takziah itu menghibur, ya kan? Yang pertama menguatkan ahli waris yang ditinggalkan, menghibur. Yang kedua mendoakan orang yang meninggal. Nah, amplop itu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dana yang kita berikan sumbangan sedikit itu sebagai bentuk empati kita itu tadi, itu hanya satu cuil sunnahnya Nabi. Yang ketika Ja'far bin Abi Thalib itu meninggal, apa kata Rasulullah? Isna'u li ahli Ja'far ta'aman fa innahu ya'tihim ma yusghiluhum. Wahai para sahabat, hantarkan makanan ke rumahnya Ja'far, sebab keluarga Ja'far sedang mendapat kesusahan. Ya, kalau dulu mungkin bentuknya makanan, masa iya sih semua mengantar makanan, ya kan? Ada yang lebih efektif yaitu dalam bentuk uang. Itu secuil, itu satu bagian kecil. Tapi ada sunnah-sunnah yang lain jangan kita lupakan. Dalam bab takziah itu ada. Apalagi nanti sampai ke kuburan gitu kan? Banyak sekali kalau mau kita kupas itu, subhanallah. Yang itu tidak ada perbedaan di kalangan ulama fikih, Bapak Ibu. Ya kan? Kalau kita perhatikan, subhanallah, orang gali kuburan nyaris nggak ada perhatian sama sekali sama kuburan yang sebelahnya. Digali terus tanahnya ditimpahin yang sebelahnya, kemudian sebelahnya diinjak-injak, nanti udah selesai yang sebelahnya berantakan. Kemudian orang yang masuk ke kuburan juga luar biasa. Kadang-kadang nggak tahu aturan dia. Kata Nabi kan nggak boleh kita injak-injak kuburan, walaupun orangnya sudah nggak ada, cuma ada gundukan tanah aja, nggak boleh, berdosa. Nggak boleh diinjak. Kecuali yang darurat itu orang memadatkan tanah orang yang baru dikubur itu. Coba kalau nggak diinjak pakai apa? Cuman itu aja. Dulu saya ke Arab, saya lihat memang di Arab Saudi itu, di Madinah dulu kalau orang menguburkan, karena waktu itu ada kawan kami meninggal waktu masih kuliah waktu itu. Jadi saya ikut ketika dikuburkan itu, memang nggak perlu diinjak, dia nggak perlu dipadatkan, seperti pasir.
Begitu dia urus gitu kan, terus dia madat selesai, nggak perlu diinjek-injek. Kalau di kita kan kalau nggak diinjek dia ambruk dia, ya kan? Itu mungkin kondisinya darurat. Tapi di luar kebutuhan itu, ya kan? Kuburan yang sudah usang-usang yang ada di kiri kanan itu tetap harus dihormati, nggak boleh, ya kan? Itu. Ya, kembali kepada persoalan tadi. Ya, doa orang soleh yang masih hidup, ya kan? Bapak Ibu, saya pernah kunjungan ke Gunung Kawi. Ayo Ustaz, ke Gunung Kawi, bukan. Saya ini kan dosen di Fakultas Usuluddin, ya yang berada di Lampung. Di Fakultas Usuluddin kami itu ada 4 prodi. Pertama perbandingan agama, akidah filsafat, kemudian tafsir hadis dan politik Islam. Jadi karena kami itu ada mahasiswa akidah filsafat dan juga perbandingan agama, kita ajak tuh mahasiswa naik ke Gunung Kawi malam-malam tahun 2011. Delalanya begitu sampai di pertengahan Gunung Kawi itu power steering mobil itu bocor, merangkak ke atas tuh. Begitu mau turun, mobil tuh udah nggak bisa digoyang lagi setirnya tuh. Akhirnya minum di atas Gunung Kawi. Dalam sejarah hidup saya pernah minum di atas bukit Gunung Kawi. Apa yang kami lihat di Gunung Kawi itu? Saya sih sebetulnya nggak bilang, cuman kita ingin tunjukkan kepada mahasiswa, kepada sama-sama mahasiswa kita yang muslim ini loh, perilaku orang yang akidahnya menyimpang, salah memaknai ziarah kubur. Jam 1 malam ibu-ibu, waktu itu ada seorang ibu pakai mukena lengkap, keliling tawaf di kuburan. Ya katanya orang siapa saya juga riwayatnya juga nggak jelas juga orang yang dimakamkan di atas Gunung Kawi itu. Keliling, saya tanya sama pemandunya itu, Pak, itu ngapain? Itu dia katanya dia tawaf, menggantikan tawafnya di Ka'bah. Subhanallah. Bisa marah orang Mekah kalau tahu. Kesai Ka'bah ini kan. Iya kan? Kemudian ada pohon yang ada buahnya, kalau ketimpa itu apa gitu kan. Kemudian saya lihat lagi di bawahnya ada kamar mandi. Kamar mandi itu jejer. Ini kamar mandi cepat dapat jodoh, ini murah rezeki. Itu udah ada nama semua pintunya. Yang lebih dahsyat lagi, setiap pintu ada tarifnya. Nah, itu yang menarik, ya kan? Jadi, nah ini perilaku penyimpangan dalam masalah keyakinan ya. Ya, ini kan melenceng dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasul mengatakan apa kan? Ziarah kubur ala inni qad nahaitukum an ziyaratul kubur fal ana fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Kata Rasulullah, bukankah dulu saya pernah melarang Anda ziarah kubur di awal-awal Islam karena khawatir para sahabat itu mereka syirik. Tapi sekarang kata Rasulullah, aku sudah perintahkan kalian untuk ziarah kubur, sebab ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat. Itu. Jadi kalau ada orang pun yang pulang dari ziarah kubur, kok pemahamannya terbalik-balik, ini kan bermasalah. Ziarah kubur tadi kita mendoakan orang yang soleh, lalu kemudian dibalik, Syekh, ya kan? Saya ini udah 10 tahun buka warung gak laku-laku. Kira-kira apa Syekh itu kan? Tolong hadir dalam mimpi saya, ya kan? Hadir jin kan dalam mimpinya kan setan. Udah kalau kamu mau laris dagangannya besok apa gitu kan? Nah, kan? Itu kan menyesatkan, ya kan? Dan yang salah kan yang bermain di kita ini kan bukan hanya makhluk yang bernama manusia. Allah kan juga punya makhluk lain yang tugas utamanya itu kan menyesatkan kita. Ada pelajaran berharga dari Syekh Abdul Qadir Jailani yang sering kita baca, yang sering kita sebut-sebut dalam tawasul sebagian kita yang biasa berhadroh itu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu orang yang akidahnya sangat-sangat murni. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani itu pernah bermimpi, mimpi ketemu Nabi. Apa ucapan Nabi dalam mimpinya Syekh Abdul Qadir? Ya kan? Dia mimpi ketemu Nabi itu dalam tidurnya. Jadi kata Rasul dalam mimpinya Syekh Abdul Qadir, tapi itu kecerdasannya Syekh Abdul Qadir. Wahai Abdul Qadir. Ya kan? Bukan mimpi ketemu Nabi, dia bukan Nabi, dia mengaku Tuhan. Ana Rabbuk, ya kan? Saya adalah Tuhanmu dan saya telah halalkan segala yang haram ke atasmu dan saya halalkan yang haram dan saya haramkan yang halal. Apa jawabnya Syekh Abdul Qadir dalam mimpinya itu? Idhab ya la'in, ya kan? Atau ikhsha ya la'in. Pergilah kamu makhluk yang terlaknat, sebab engkau adalah setan yang menyesatkan. Tapi kan kalau orang yang lemah keyakinannya kan, bisa aja kan goyang. Saya tadi malam dapat mimpi istimewa. Nah,
deklarasi, saya adalah nabi yang diutus oleh Tuhan di akhir zaman. Ya kan ada di kita kan, mengaku apa gitu kan, Imam Mahdi, ya kan, dengan berbagai macam nama. Ya kan? Padahal kalau dia membaca hadisnya Nabi, malu. Nggak ada catatannya Imam Mahdi itu keluar dari Indonesia, mohon maaf. Nggak ada. Walaupun namanya Mahdi, nggak bakal ketemu rumusnya. Sebab Imam Mahdi itu keluarnya dari arah negeri Syria sana, dari arah Palestina, dari negeri Syam, dari Menara Putih di sana. Nah itu, ya kan, nggak ada ceritanya keluar dari kita, dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, nggak ada. Nggak ada rumusnya, kan? Jadi nggak masuk dia, iya kan? Iya, kayak buat perkedel nggak pakai kentang, pakai singkong, nggak jadi, combrok jadinya, iya kan? Gitu ya, buat perkedel pakai singkong kan nggak jadi dia, nggak jadinya combrok, ya nggak jadi perkedel, ya, seperti itu, subhanallah. Jadi itu, jadi kembali kepada persoalan doa orang-orang yang soleh yang masih hidup. Nah, kalau orang, nah ini dari mana kita bisa menyimpulkan? Dulu tradisi ibu-ibu di zaman Rasul ya, ibu-ibu itu para wanita pada sahabiat itu, bapak-bapak yang baru dapat, ya ada Pak Wahyu di selamat yang baru lahir anaknya. Dulu di zaman Nabi, ya kan, istri-istri para sahabat itu kalau dia baru melahirkan anaknya, itu dia bergegas bahwa anak bayi itu menemui Rasul. Ya Rasulullah, tolong doakan anak saya ini biar dia berkah hidupnya. Maka kemudian kita kenal dalam istilah orang prosesi orang akikahan itu ada istilahnya tahnik. Tahnik itu memasukkan benda manis ke dalam mulut si bayi yang baru lahir. Ya kan, kalau dulu Nabi itu tahniknya dengan korma yang halus. Cuman kan di kita kan kormanya kasar-kasar. Masa ya korma kasar itu jejelkan di mulut bayi yang baru lahir? Kan enggak. Biasa di kita ibunya kalau enggak korma dikunyah dulu atau madu. Dan itu penting. Ternyata hasil penelitian orang kesehatan, banyak bayi yang nggak ketolong setelah lahir meninggal itu karena dia kurang zat gula. Kemudian kenapa bayi susah menyedot air susu dari ininya ya, dari ibunya, karena dia nggak dilatih. Dengan adanya teknik itu kita, ya kan, pegangkan madu atau kurma yang manis, kita masukkan ke dalam mulut bayi, pasti dikejut dengan kuat jari kita. Tes lah. Jadi itu juga mengajarkan si bayi biar dia juga pintar nyedot susu dari ibunya nanti. Selain juga untuk nutrisi dia. Nah, ini dulu para sahabat juga begitu. Jadi berbondong-bondong mereka membawa anaknya ketemu Rasulullah. Makanya nanti kita temukan dalam fikih ada bayi yang belum makan makanan tambahan, dia kencing di pangkuan Rasul. Ya kan, kata Rasul, nggak apa-apa, ini nggak najis, cukup dipercikkan air. Itu kan kisahnya itu. Karena para sahabat ini mereka menyerahkan bayinya kepada Rasul, minta didoakan. Nah ini, ya kan, minta didoakan, ya kan. Jadi nggak salah kalau kita ketemu umpamanya kayak kita, kan, di pondok-pondok pesantren, santri gitu kan, ketemu kiainya cium tangan, pas mau pulang minta doa, nggak salah. Sama anak kita juga ketika mau sekolah, cium tangan orang tua minta doa, mau ujian, Bu, Pak, minta doa biar saya sukses. Itu boleh. Orang tua, apalagi kalau memang orang tua itu soleh, boleh. Nah, yang nggak boleh kan kalau kita minta langsung kepada orang yang sudah almarhum. Orang yang sudah almarhum itu kita doakan, karena itu kewajiban kita. Lalu kemudian karena kita mendoakan orang yang sudah meninggal itu adalah termasuk amal soleh, maka kemudian mudah-mudahan Allah melapangkan segala urusan kita. Itu jangan dibolak-balik. Ya, jadi kembali kepada persoalan kita di awal, 3 tadi yang digambarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama dengan Asmaul Husna, yang kedua dengan amal soleh kita sendiri, dan yang ketiga dengan dengan doa orang-orang soleh yang masih hidup. Di luar itu pembahasannya nanti kalau ibu-ibu nanya, bolehkah kita kirim ini dan itu, kemarin sudah dijawab oleh Ustaz Sahal Hasan, sudah tuntas. Terserah, kalau ibu mau ikut meyakini itu monggo, sebab juga dalilnya juga banyak di Al-Quran. Ibu juga nggak mau atau bapak juga nggak mau yang seperti itu, monggo, sebab juga ayat Al-Quran juga ada beberapa yang mengisyaratkan seperti itu. Ya lapang-lapang aja. Jadi kalau memang yakin ya silakan, ya kan, seperti itu. Yang penting jangan melakukan sesuatu yang kira-kira memang fatal, tidak diberikan contohnya oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Kalau bab itu babnya khilafiyah, saya tidak membahasnya pada aspek itu. Saya hanya mengambil aspek-aspek yang pada malam hari ini kita bisa share bersama. Yang pertama tadi Asmaul Husna, yang kedua amal soleh kita,
yang ketika doa orang-orang soleh yang masih hidup, ya kan? Termasuk orang yang sedang bepergian. Orang yang sedang bepergian kan doanya mustajab, ya kan? Dan jangan salah Bapak Ibu sekalian, sampai kita kan kata Nabi kan orang bepergian itu kan keluar rumah doa, nyampe di rumah itu juga ada doanya, ya kan? Ya, jadi banyak, semua sudah dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sederhana, yang singkat ini bisa dicerna dengan baik. Ada hal-hal mungkin yang perlu kita diskusikan secara lebih mendalam, dengan mengabaikan, dengan mengetepikan perbedaan-perbedaan fikih. Nantinya saya rasa selama itu dalam koridor kita mencari kebaikan bersama, bukan untuk membuka baju kita apa warnanya dan seterusnya, saya rasa tidak ada salahnya, sebab kita ini adalah sesama saudara muslim yang memang kita bersaudara atas fondasi iman pada Allah SWT. Sebab kita sudah mendeklarasikan diri kita bahwa kita ini adalah pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala alam sawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Ustaz yang sudah menguraikan tentang apa itu tawassul. Beliau sampaikan ada 3 yang diperbolehkan, cara tawassul yang diperbolehkan. Satu dengan amal soleh kita. Mungkin kalau kita melakukan sesuatu rutin Ustaz ya, terus kemudian bisa kita tawassulkan untuk meminta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau umpamanya kita punya kebiasaan sholat duha barangkali kita bisa tawassulkan itu Ustaz ya. Kemudian yang kedua dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah yang baik. Kemudian yang ketiga itu dengan melalui doa orang-orang soleh yang masih hidup. Dikarisbawahi oleh Ustaz, orang soleh yang masih hidup gitu ya, bukan orang soleh yang sudah meninggal. Baik Bapak Ibu sekalian, masih ada kesempatan, barangkali ada yang mau memperjelas apa yang disampaikan oleh Ustaz. 1-2 pertanyaan, 1-2 penanya silakan. Cukup jelas. 1 Ibu Lutfi. 1 lagi. 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan Pak Ustadz mengenai masalah banyak hal yang dilupakan, ditinggalkan dari masyarakat, di mana cara adat dalam kubur atau sebagainya. Nah ini kalau menurut kami Pak Ustadz ya, disinilah peran kita sebagai orang yang memiliki ilmu agama untuk menyampaikan. Karena yang kita sudah lihat, beribadah tapi tidak berdasarkan ilmu. Kalau dia berilmu, ilmunya bukan memang berilmu dengan orang yang benar-benar dia memahami ilmu. Ada hanya mendengar, tapi mendengar pun bukan dengan orang yang memang memahami ilmu. Nah, kalau saat itu kita sudah melihat jadi seperti pemandangan. Pertanyaan kami, bagaimana orang yang mengetahui dan dia melihat saat itu, dia mengerti, melihat seperti misalnya di Jakarta, saya juga kaget kadang itu lihat. Kita mengingatkan sebatas kita saja. Maaf ini jangan ini. Nah sekarang bagaimana kalau itu yang sering dilihat oleh Pak Ustadz, itu, apakah ada kaitannya berdosa atau tidak orang yang memiliki ilmu tadi? Baik. Ya, pertanyaan bagus ya. Ini terkait dengan sikap ya dan respon kita ketika ada sesuatu yang kita anggap itu menurut kita tidak pas. Cuman memang begini, sebelum kita memberikan respon, memberikan sikap ya, apakah itu melalui perkataan atau apalah arahannya gitu kan, memang kita harus memastikan bahwa persoalan yang kita hadapi itu memang persoalan yang memang pertama sudah disepakati. Ya kan, umpamanya begini, kita menganggap perilaku A itu salah, tapi itu menurut kita. Namun ketika kita berdiskusi dengan orang yang paham persoalan, ternyata masalah A itu
itu sudut pandangnya bukan hanya satu, ada beberapa persoalan. Artinya dia tidak satu kata. Ulama pun juga itu tidak satu kata. Ya kan? Jadi ada ruang untuk kita berbeda di situ. Nah, kalau ada ruang untuk berbeda, kita juga dalam fikih amar ma'ruf nahi mungkarnya, kita tidak boleh, ya kan, menegakkan mengatakan itu mungkar, sementara perbuatan itu tidak mungkar mutlak, dalam arti kata ada beberapa sudut pandang yang bisa beda, ya kan? Jadi itu yang harus dipastikan terlebih dahulu. Maksud saya, jangan sampai nanti kita Anda melakukan salah, kita vonis dia salah, kita nasihati dia. Ya kalau dia berlapang dada kayak orang Arab, dia nasihati dia syukur gitu kan, berterima kasih. Tapi kalau kita ya kayak gaya kita orang Timur, kadang-kadang kita ya itu tadi, di depannya malu tapi di belakangnya ya gantian, nanti kan tunggu gitu kan. Ya tunggu musim kemarau. Ya, jadi kita kalau dia pakai itu kan susah. Kalau orang Arab kan dia apa adanya, dia belak-belakan aja, dia nggak ada nyimpen dia. Kayak yang saya pernah cerita itu, ada jamaah haji ngerokok depan Masjid Nabawi gitu kan, ada orang Arab sholat isya cabut dari mulutnya, lagi ngerokok gitu kan, lagi asik gitu kan, ya kan lagi asik benar menikmati ngerokok di Madinah lagi kan, nggak keren gitu kan, kan keren perasaan dia. Semua orang Arab dia lugu aja kan, cabut dari mulutnya tuh, ditarik. Bukan hanya cabut, dan nggak ada minta maaf, sorry nggak ada gitu kan, cabut langsung, ditaruh di lantai di depan mata dia, dijatuhin, diinjak, bukan hanya diinjak, ngomong lagi haram haji, dah pergi, nggak ada minta maaf, selesai. Ya kalau di Indonesia kan bisa berantem kayak gitu, ya kan urusan benar halal haram itu nanti, penting berantem dulu. Ya karena dia agak tersinggung ya kan, berantem dulu, nanti urusan halal-halal nanti lah, kita berantem dulu gitu kan. Ya kita begitu urusannya nanti. Ya ini kan juga karena fikih amar ma'ruf nahi mungkar ya. Nah jadi ulama juga sudah memberikan panduan, jangan kita memvonis, kita mengatakan itu mungkar kalau memang itu ada beberapa versi. Nah untuk hal-hal yang memang kita sudah sepakat dan memang itu melanggar, kayak tadi ya, di kuburan tadi ya, itu memang harus kita nasihati. Pak, tolong jangan diinjak, nggak boleh sama Nabi. Ya kan? Oh iya Pak, mohon maaf Pak, saya nggak tahu sebelumnya. Nah, ternyata dia nginjek tuh dia nggak tahu, iya kan? Tapi kalau setelah kita larang jangan nginjak, nggak apa-apa, ini cuma tanah aja kok katanya. Ini juga punya tanah kakek saya kok dulu katanya. Nah, repot gitu kan? Ini udah pemahaman. Ya jadi kalau hal-hal yang seperti itu kita enak ngomongnya. Nah, kemudian pertanyaan yang paling menjurusnya, kalau ada orang yang paham persoalan, dia tidak memberikan respon, dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya bisa kena. Cuman lagi-lagi apakah dia berdosa? Nah, ini persoalan dosa dan tidak dosa ini nanti yang mengurus itu, yang mengaudit itu Allah. Ya kan? Apakah betul dia ini nanti berada pada posisi dia disalahkan menurut Allah? Tapi bisa jadi belum tentu. Sebab orang ini tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sebab kalau dia sampaikan secara frontal, disampaikan pada saat itu juga di depan hadirin, apalagi dengan suara yang keras, dengan menggebu-gebu gitu, bukan respon positif yang diterima, malah nanti juga dia malah jadi persoalan baru. Makanya juga pelan-pelan saya dulu ya yang tentang adab takziah itu tadi, saya kemarin sering suka menyampaikan kepada ya kan, katakanlah Pak bayan-bayan yang memang ditugas atau orang yang suka menguruskan jenazah ya. Bahkan kepada Pak Lurah juga saya sampaikan, coba sih saya bilang, di Indonesia ini sudah nggak zamannya lagi kita takziah itu nunggu orang mau dikuburkan itu sampai 5 jam. Bukan kita nggak suka nunggunya, nunggu orang yang meninggal itu insya Allah sih nggak rugi. Cuman persoalannya ada pertarungan batin. Kalau kita nggak nunggu sampai sholat, ini saudara, ini tetangga. Tapi kalau kita tunggu, kantor juga sudah nunggu, atasan udah ngebel. Setelah diselidiki, ternyata persoalannya sederhana Bapak Ibu. Kenapa sih ini kok nggak dikubur-kubur, nggak langsung disolatkan? Maaf Pak, masih nunggu menggali kubur belum selesai. Ternyata pokok persoalannya adalah kuburan belum siap. Apalagi kalau tempatnya itu berbatu atau banyak airnya, lama lagi kan, hujan lagi kan.
Nah, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persoalan takziah itu jadi lama panjang seperti itu, yang akhirnya membuat orang yang banyak tadi berpulangan satu-satu, nggak sampai menyolatkan karena kelamaan nunggu. Ya kan? Alhamdulillah sekarang orang sudah mulai lebih dewasa, ahli warisnya sudah lebih dewasa, anak kerabatnya. Kalau kami mungkin nggak mungkin untuk ditunggu, jangan ditunggu, segera selesaikan, sholatkan, hantar. Tapi yang kita belum sepakat, nunggu menggali kubur. Kan itu sederhana. Kalau tanya sama orang Jepang, kata orang Jepang, kok gitu aja kok repot gitu kan? Bahasanya almarhum Gus Dur kan begitu. Kenapa? Ya kan kuburan ini kan bisa digali duluan. Kita belajar sama orang Arab ya, orang Arab yang dulu kita katakan jahiliyah. Di Madinah itu, kalau ada satu hari orang meninggal sampai 100, ya kan? Karena ada musibah di musim haji, kuburan itu nggak perlu nunggu lama, mau 100, mau 300, 1 jam selesai. Kenapa? Sebab kuburan sudah standby, siap 24 jam, mau jam berapa aja siap. Itu di kita kan enggak, ya kan? Setelah jenazah sampai di rumah baru diutus orang gali kuburan, lama. Coba kalau digali dulu. Saya pernah lontarkan itu, ada yang protes, Pak Haji katanya, di kita nih tabu Pak Haji yang gitu katanya. Dulu ada ulama yang menyarankan begitu, malah dikucilkan masyarakat, seakan-akan kita mempercepat saudara biar mati. Kenapa? Ya kita menyiapkan kuburan ya, katanya orang masih hidup, ya kan? Lah apa persoalannya? Saya bilang kan, memang ajal itu bisa dipercepat dengan menggali kubur, ya kan? Ya kan enggak tabu, oke. Kalau memang dianggap tabu kan bisa disiasati. Saya bilang biar itu nggak menimbulkan persoalan, gali dulu, tutup dengan pasir atau tutup dengan apa-apa, selesai. Kapan sudah sampai waktunya seseorang mau dimasukkan, tinggal ngebongkar pasir, lebih cepat. Wassalam. Kan enak, tapi itu dianggap masih ya ini kayak terlalu modern lah. Mungkin ini produk orang Jepang lah, mungkin yang instan-instan itu, yang cepat-cepat itu mungkin produk pemikiran orang Jepang lah ya. Nggak masuk kalau kita rumusnya belum ketemu. Tapi ini penting. Sama dengan kuburan, mohon maaf, sunnahnya Nabi kuburan itu kan nggak boleh. Kata Nabi kan jangan di keramik ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini subhanallah gitu kan, kayaknya kalau kuburan nggak di keramik itu nggak sayang deh sama almarhum. Padahal itu terbalik maknanya. Sekarang kita masih iya gitu kan, kuburan bisa dilapangkan gitu kan. Kita perlu juga belajar dari orang Jepang yang tanah itu sangat hemat, iya kan? Kita kuburan itu lapang banget itu kan, berapa meter ke kiri kanan, luas, dipagar lagi. Iya, 30 tahun yang lalu dia masih bisa ngapling sekian meter untuk kuburan orang tuanya yang orang terhormat. 50 tahun ke depan, orang menguburkan orang di pemakaman umum itu susah nyari tempatnya. Dan itu pernah saya rasakan, paman saya tinggal di kota Bandar Lampung. Kuburan itu nyempil antara dua kuburan. Kenapa? Sudah habis tempatnya. Lalu kemudian saya coba melihat kuburan yang ada. Subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Begitu banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kuburan itu yang terlalu lebar tempatnya. Kemudian sudah disemen. Karena sudah dipatenkan begitu. Nah, kata ahli warisnya Pak Haji, ini karena sudah disemen, sejak beliau dikuburkan di sini sampai hari kiamat nanti nggak boleh diganggu gugat. Inilah tempat istirahat yang terakhir. Sekarang kita masih bisa bicara itu di kampung-kampung. Tanya sama orang Jakarta yang tanah sudah sempit, repot. Makanya ulama dulu apa katanya? Ikut sunnahnya Rasul. Kuburan itu jangan terlalu ditinggikan, jangan disemen. Bahkan ulama sudah mengatakan kuburan itu setelah sekian puluh tahun, sekian tahun, kalau memang ada keperluan mendesak, boleh didaur, boleh digali lagi, tulang belulang yang tersisa itu dikumpulkan, kemudian ditaruh lagi di tempat yang baru, yang ini bisa dipakai untuk kuburan yang baru, boleh. Lah Pak Ustaz, nanti kalau saya kirim Al-Fatihah, nanti kalau saya ziarah kubur nyasar enggak? Lah ya orang kita bayar, ya kita naik Shinkansen aja, ya kita bayar apa tuh? Ya naik kereta kan, pakpuk gitu kan? Oh ya, kan nggak ada yang nyelip tuh, iya kan? Nggak ada yang nyelip, apalagi rumusnya Allah itu terlalu sederhana bagi Allah, ya kan? Yang buat repot kan kita sendiri. Simbol-simbol itulah yang membuat kita repot. Ya sekarang kita masih bisa begitu, tanah masih lapang.
ke depannya kalau tanah sudah sempit pasti itu jadi persoalan. Ya apalagi kalau nanti orang yang berkubur nggak dapat tempat, protes dia kan, bisa ngajukan ke MK dia kan, ya kan? Ini orang tua saya nggak bisa dikuburkan di situ, nggak dapat tempat, saya menggugat, ya kan? Dia merasa ini sudah hak semua orang, pemakaman umum kan? Begitu dilihat ternyata si fulan tanahnya lapang dia kuburannya, kenapa? Ya, geser dong, ya kayak sholat dengan makin rapat makin bagus, ya kan? Ya begitu. Nah itu kira-kira lah ya beberapa cetusan-cetusan. Jadi ya kita bisa katakan ya itu mungkar kalau memang itu memang sudah paten yang mungkar, ya boleh kita tegur dengan tentunya dengan cara yang baik. Tapi kalau dia berdiam diri, enggak memberikan komentar, bahkan menyetujui, ya berarti dia bisa dosa. Allah a'lam bishawab.